Hai semuanya, welcome to my channel. Nah, jadi di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku menaikkan berat badan. Jadi bagi kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah guys, jadi aku sebelumnya itu udah dapet kayak upload tips-tips gitu untuk menaikkan berat badan, dan sempet juga video aku yang ini itu tuh kayak booming gitu, viewnya lumayan banyak, dan banyak juga yang berminat aku untuk bahas menaikkan berat badan lagi. Nah jadi aku itu sebelumnya kan sempet kayak ngasih tips, kayak ngasih cara gimana naikin berat badan, dan aku juga belum dapet kayak ngebahas atau kayak cerita pengalaman aku kayak gimana naikin berat badan. Jadi di sini aku bakal ngebahas dan bakal cerita pengalaman aku dari awal aku naikin berat badan sampai berat badan aku naik 15 kg. Nah jadi banyak juga guys yang nanya, yang komen-komen di video aku kayak, "Kak, berapa lama sih kakak naikin berat badan?" Nah jadi aku kayak nggak bahas gitu kan berapa lamanya aku naikin berat badan. Jadi di sini aku bakal kasih tahu dari kapan aku naikin berat badan sampai kapan aku dapetin hasilnya. Oh ya, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di channel aku, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian semuanya. Kita langsung ke videonya. Nah, jadi guys, berat badan aku itu emang udah kurus dari aku kecil. Tapi waktu aku SD itu nggak yang kurus banget sih, masih yang kayak ideal gitu berat badan aku. Sampai akhirnya aku naik SMP ke SMA, itu bener-bener berat badan aku itu kurus banget. Jadi aku itu dulu tumbuhnya tuh ke atas gitu guys. Jadi aku dulu tuh ninggiin. Waktu aku SMP tuh aku tumbuhnya ke atas, tapi badan aku itu nggak tumbuh juga. Jadi kayak badan aku ninggiin tapi nggak ke samping juga gitu, jadi kurus jadi gitu. Cuman waktu SMA itu aku pernah nimbang berat badan aku itu 40 kg dengan tinggi mungkin di sekitar 158, 59 atau 160, aku juga lupa. Nah jadi berat badan aku itu kan kurus gitu, kayak nggak ideal gitu loh guys, walaupun nggak ideal sama tingginya. Jadi kan berat badan itu harus ideal sama tingginya. Nah jadi aku itu dulu dilihat aja itu udah kelihatan kurus banget gitu guys, udah kurus banget karena aku tinggi kan juga. Nah tapi guys, waktu aku masih sekolah SMA itu, aku itu kayak nggak peduli gitu loh guys, berat badan aku mau kurus mau gimana gitu, aku nggak peduli, kayak ya udah sih aku jalanin aja seperti biasa, mau berat badan aku kurus enggak gitu, aku nggak peduli. Nah jadi aku itu pedulinya di saat aku udah kerja. Di saat aku udah kerja itu badan aku itu bener-bener kelihatan kurus banget, yang kayak tinggal tulang sama kulit aja. Kalau kalian mau tahu kayak gimana, kayak gini guys. Nah jadi ini berat badan aku mungkin bisa jadi ya di bawah 40. Aku juga nggak tahu, nggak pernah nimbang berat badan aku. Dan tinggi aku itu 160-an gitu guys, dan dengan kurus segini tuh kurus banget gitu loh berat badan aku dulu. Nah dan aku kerja itu waktu itu di tahun 2016. Nah jadi dari tahun 2016 itu aku udah, berat badan aku udah kurus banget gitu guys. Tapi waktu di 2016 itu aku masih belum kayak punya niatan buat naikin berat badan gitu loh, kayak ya udah biasa aja gitu. Aku makan ya udah makan, enggak ya udah enggak gitu. Dan akhirnya di tahun 2017 mungkin ya, di pertengahan 2017, nah di situ baru aku kayak berniat buat naikin berat badan gara-gara ada orang nih yang aku kayak pernah cerita, cuman kalau kalian belum tahu ceritanya, aku bakal cerita lagi. Jadi ada orang nih yang ngomong ke aku kayak gini, "Mbaknya nggak suka makan ya?" kayak gitu. Terus jadi kan aku kayak mikir, wah dia ini body shaming banget, aku udah tahu pasti dia tuh kayak ngeledek aku, badan aku tuh kurus gitu. Terus dia ketawa dong guys sama temennya. Jadi kan aku kayak ngerasa kayak gimana lah, baper gitu. Dan akhirnya di situ aku mulai buat naikin berat badan aku
aku cari tahu gitu gimana sih caranya buat naikin berat badan. Nah dan akhirnya aku tuh punya temen guys, temen kerja gitu. Nah dia itu kayak nyaranin aku buat coba deh kamu minum pil penggemuk badan gitu. Dan akhirnya guys aku coba buat beli pil penggemuk badan itu. Nah jadi aku itu dulu pernah minum pil penggemuk badan, tapi aku nggak bakal sebutin apa itu namanya. Jadi itu dia kayak produk Cina gitu guys, produk Cina. Jadi mungkin kalau kalian udah tahu, kalian bisa komen di bawah ya guys. Tapi aku nggak yang kasih tahu di sini gitu. Nah jadi aku tuh dulu pernah coba pil penggemuk badan gitu, dan aku dulu belinya itu harganya sekitar 160 ribuan gitu, dan isi kapsulnya itu sekitar 30 kayaknya, aku lupa 30 atau 60, pokoknya aku lupa guys, udah lama banget itu kan. Dan akhirnya aku minum kan itu guys, aku minum setiap malam sebelum tidur aku minum, dan ngefek di aku itu kayak bener berat badan aku itu naik, cuman kayak yang muka aku tuh jadi kayak bulat gitu loh guys, kayak moon face gitu, kayak bulat gitu loh, pokoknya jelek banget. Beda sama yang sekarang. Kalau yang sekarang kan dia kayak cabinya itu yang nggak yang bulat gitu loh guys, yang nggak kelihatan bulat banget gitu muka aku, jadi kayak natural gitulah. Nah jadi aku itu dulu minum itu kayak gitu guys, reaksinya di badan aku. Emang dia mau naik berat badan aku. Jadi dulu itu berat badan aku itu 40. Pas aku minum itu habis kan guys, udah habis itu aku minumnya udah rutin, naik sekitar 8 kilo. Badan aku tuh kayak yang penuh dengan air. Setelah aku cari tahu di Google, ternyata emang pil itu dia tuh kita tuh berisinya tuh karena dia menyerap air gitu loh guys di tubuh kita. Dan pokoknya aku nggak ngerti lah guys, intinya dia tuh kayak nggak bagus gitu guys. Terus akhirnya setelah aku selesai minum itu, aku udah nggak mau lanjut lagi karena aku takut badan aku itu jadi ketergantungan gitu nanti. Dan setelah aku selesai minum obat itu, badan aku itu menyusut guys. Jadi dari 48 turun sekilo jadi 47, turun lagi sampai akhirnya 45, dan terakhir 43. Dan aku kayak gimana ya, nyerah lagi, aku udah pasrah dah, aku nggak minum lagi kayak gituan. Aku udah kayak ya udah aku bakal terima diri aku kayak gimana pun. Tapi tetap aja guys, kalau namanya orang kalau ketemu kita pasti kan kamu kurus banget, Kamu kurus banget gitu. Penampilan kan pasti kayak nomor satu ya guys. Kalau kita ketemu sama orang tuh kan pasti mereka lebih lihat ke penampilan kita. Apalagi kalau aku ketemu teman-teman SMA aku, pasti mereka justru lebih kayak langsung ngejudge penampilan aku gitu, kayak kamu masih kurus aja sih, kamu kok kurus, kamu kok gini. Nah akhirnya aku kayak masih mikir gitu, gimana sih caranya biar berat badan aku itu ideal kayak gitu. Akhirnya aku cari-cari tahu lagi, sampai akhirnya aku nemu kayak dulu pernah booming gitu guys, nggak tahu sih kalian pernah tahu atau enggak. Jadi dia kayak green shake blueberry gitu, kayak gini. Nah jadi aku pernah bahas juga itu di video aku yang ini guys. Kalau kalian mau tonton, kalian bisa tonton juga video aku yang ini. Jadi itu aku pernah minum kayak suplemen gitu guys, suplemen makanan. Jadi ada yang buat naikin berat badan, ada yang buat nurunin berat badan. Nah jadi aku nyobanya yang buat naikin berat badan gitu. Cuman dia itu kayak suplemen makanan yang nggak bisa instan gitu, beda sama pil gemuk tadi. Kalau pil gemuk tadi kan dia yang ngebantu guys, tapi kalau suplemen itu kita minum, kita juga harus ngebantu gitu, kita harus ngebantu sendiri. Jadi kita kayak harus rajin olahraga, terus kayak harus makan makanan juga yang tinggi protein, pokoknya makanannya yang bener-bener bagus juga buat naikin berat badan. Nah jadi aku mikir kayak sama aja dong, mending nggak usah minum juga, bisa juga kita caranya pakai makan doang gitu loh, nggak perlu minum itu juga. Dan akhirnya aku habis 2 kotak gitu, udah aku nggak pernah minum lagi, nggak pernah beli lagi. Akhirnya udah setelah itu aku stop lagi, aku bingung aku harus ngapain, sampai akhirnya aku nyoba buat minum susu Epeton Weight Gain.
Aku juga pernah bahas susu itu di video aku yang ini guys. Kalian bisa tonton video aku yang itu juga. Jadi di situ aku minum susu Appleton Weight Gain itu cuman seminggu karena aku beli yang ukuran kecilnya. Karena apa? Karena susunya tuh mahal guys. Susunya tuh aku beli yang ukuran kecil berapa mili ya, pokoknya itu cukup diminum buat 1 minggu. Itu aja udah harganya 200-an. Mahal kan? Dan aku akhirnya nggak lagi lanjut. Setelah aku habis minum seminggu itu aku nggak lanjut lagi beli. Cuman kalau hasilnya itu emang bener kelihatan gitu guys. Teman-teman aku banyak yang bilang kamu kayaknya cocok deh minum susu itu gitu, kelihatan loh pipinya udah agak tembem kayak gitulah. Cuman ya walaupun cocok, harganya nggak cocok sama aku gitu. Dan akhirnya aku disaranin sama ibu aku, ya udah kamu mending minum Denkau aja dah, di samping murah terus juga kamu bisa minumnya rutin kayak gitu. Ya udah aku akhirnya beli susu Denkau. Tapi namanya kita yang lagi kerja gitu kan kayak susah gitu ya dapat waktu luang buat belanja beli susu kayak gitu. Dan akhirnya setelah habis 1 kotak itu ya udah aku nggak minum lagi gitu. Terus aku kayak cari alternatif lainnya gitu, gimana sih caranya biar aku bisa rutin minum susu. Dan akhirnya aku ya udah coba aja minum susu yang dijual-jual di minimarket, di warung-warung gitu guys, yang langsung minum gitu, susu kotak gitu, yang tinggal minum. Itu juga bagus kok guys. Jadi kalau misalkan kalian nih yang banyak aktivitasnya dan kalian gak sempet kayak nyeduh susu gitu, kalian bisa aja kok minum susu itu. Ada Indomilk, Ultramilk, pokoknya susu yang langsung diminum itu juga bagus. Tapi ya kalian usahakan minumnya itu harus 1 hari itu 2 kali kayak gitu guys. Nah jadi seiring berjalannya waktu itu kan udah dari 2017 aku mulai programnya sampai ke 2018 itu mulai naik guys berat badan aku. Setelah aku rutin minum susu, kayak nyemil makan kayak gitu, mulai naik dari yang 43 ke 45, 2 kilo guys, lumayan. Dan sampai akhirnya aku itu udah aktif tuh main Instagram. Jadi kayak di tahun 2000 berapa ya, pokoknya udah mulai aktif gitu Instagram gitu. Dan di situ aku nemu postingan yang posting kayak tips gitulah, tips. Nah di situ dia tuh kayak ngasih tahu tips menaikkan berat badan. Jadi kalian bisa aja campurin minum. Jadi kalian bisa buat jus pisang. Dia itu bahannya tuh pisang, selai kacang dicampur susu. Jadi aku pernah buat juga guys videonya di sini. Kalian bisa tonton juga. Nah jadi di situ aku coba rutin sampai aku niat banget beli blender. Blender di rumah aku kan rusak. Terus kayak yang juga jarang banget gitu kan pakai blender di rumah. Dan akhirnya sampai niat banget aku beli blender. Setiap malam, setiap pulang kerja itu aku bela-belain buat jus itu setiap malam. Karena kan jusnya itu diminumnya itu sebelum tidur guys. Jadi jusnya itu diminum sebelum kalian tidur. Jadi kalian minum dulu jus itu, terus selang berapa jam baru kalian tidur kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak berat badan aku juga nambah guys, dari yang 45 itu jadi ke 47 kayak gitu. Dan akhirnya akhirnya itu udah di akhir 2018 tuh aku masih ngerasa badan aku kurus karena kan tinggi aku itu yang 160-an, terus berat badan aku masih 47-48 gitu, kan masih kelihatan agak kurus gitu. Sampai akhirnya di awal tahun 2019 aku resign dari tempat kerja. Otomatis aku nganggur kan guys, aku nggak ada kerjaan apa-apa. Nah jadi aku itu lebih banyak di rumah. Nah kebetulan ibu aku itu punya toko sembako gitu. Jadi aku ikut kayak bantuin ibu aku jaga di warung gitu, jaga di toko sembakonya ibuku. Nah di situ kan otomatis kayak bebas gitu guys, aku mau nyemil apapun gitu bebas. Nah jadi aku itu selama itu dari tahun 2019 itu tuh, dari awal tahun 2019 itu aku kayak udah nggak kerja kan guys. Jadi otomatis aku bisa fokus ke badan aku. Jadi itu kesempatan aku banget guys buat mulai naikin berat badan aku. Jadi yang aku lakuin waktu itu, aku itu kayak
rutin sarapan. Jadi setiap bangun pagi itu aku selalu minum susu guys, minum susu sama roti, makan roti. Terus selang berapa jam aku langsung kayak makan nasi gitu guys, dikit-dikit. Jadi aku makan nasinya tuh dikit, seporsi. Jadi kayak misalkan satu porsi itu kalian bisa makan 2 sampai 3 sendok makan. Itu kalian kurangin, kalian bisa pakai 1 sendok setengah aja, porsi kecil aja guys. Jadi aku makannya tuh porsi kecil, terus ditambah sama lauknya sih bebas guys, bebas. Kalian mau yang dimasak sama ibu kalian di rumah, sama emak kalian di rumah, bebas pokoknya. Tapi intinya kalian makannya porsi kecil. Jadi aku dulu itu rutin makannya itu kayak porsinya kecil-kecil gitu guys. Jadi yang biasanya aku makan cuman 3 kali sehari, 2 kali sehari, aku kayak tambahin gitu porsi makannya. Aku jadiin kayak sehari itu bisa 5 kali, bisa 6 kali kayak gitu guys. Belum lagi malamnya itu aku juga kayak selingin gitu minuman yang berbahan susu gitu, kayak energen gitu, yang sereal gitu. Itu kan bisa juga guys, karena dia juga mengandung susu. Atau enggak susu gitu aku minum. Terus aku juga suka minum susu kedelai. Itu juga bagus guys, kalau misalkan kalian mau bosen sama susu sapi, kalian bisa coba susu kedelai. Dan aku juga kadang selingin olahraga guys, cuman aku kayak lebih banyak malesnya olahraga, jadi aku jarang gitu olahraga. Kalau misalkan aku olahraga paling aku kayak lari atau enggak kayak workout gitu di rumah. Cuman kayak aku jarang sih juga kalau misalkan aku ngerasa pengen olahraga, mood aku bagus, ya aku olahraga, kalau enggak ya enggak gitu. Nah jadi guys, itu dia pengalaman aku. Jadi waktu aku naikin berat badan itu, program mulai naikin berat badan itu di tahun 2017 sampai di 2019, naik dari 5 sampai 10 kilo gitu guys. Jadi kayak lumayan banget, dari berat badan aku dari 40 sampai 52, itu kan kayak lumayan banget guys. Nah jadi itu dia guys pengalaman aku, jalan cerita aku. Jadi teman-teman aku sekarang kayak udah banyak yang bilang, wah badan kamu udah bagus ya sekarang, udah nggak yang kurus lagi. Terus kayak iya kamu sekarang udah gendutan kayak gitu. Dan sekarang kayak aku udah ngerasa lumayan seneng sama berat badan aku yang sekarang, nggak yang kurus banget gitu. Dan guys, jadi kalian kalau misalkan mau naikin berat badan gitu, jangan pantang menyerah gitu ya guys, karena kan kayak sistem metabolisme tubuh kita itu kan beda-beda. Jadi mungkin ada yang lebih cepet, ada yang lebih lama. Kalau aku itu termasuk cepet sebenarnya guys, karena aku dulu itu kan tertunda, jadi nggak yang kayak rutin, bener-bener rutin banget gitu guys. Jadi aku kayak yang niat terus habis itu nggak lagi, niat nggak lagi kayak gitu. Jadi justru lama, jadi hampir sekitar 2 tahun gitu baru berat badan aku naik. Cuman kalau misalkan kalian bener-bener rutin, bener-bener kayak fokus banget, bisa jadi lebih cepet kayak gitu guys. Jadi udah guys, segitu aja cerita pengalaman aku tentang menaikkan berat badan. Dan mungkin ada beberapa yang kayak kelewat gitu karena aku udah lupa banget. Sekarang udah di tahun 2021 dan ceritaku itu udah lama banget, di 2017an kayak gitu kan, otomatis ada yang beberapa aku lupain gitu. Dan mungkin aku juga dapat jelasin gitu guys di video-video aku sebelumnya. Jadi setiap aku kasih tips ke kalian, aku juga sempet cerita sedikit gitu di video aku itu. Jadi kalian bisa tonton aja video-video aku yang sebelumnya ya guys. Jadi di situ aku juga ada cerita, ada kayak kasih tips gitu ke kalian. Nah jadi udah segitu aja video aku kali ini. Bagi kalian yang mau nanya, yang masih bingung, kalian bisa komen aja di kolom komentar, nanti aku bakal jawab di situ. Kalau misalkan kalian suka sama video aku, jangan lupa klik tombol like, dan kalian juga bisa nyalain lonceng notifikasinya supaya nanti kalau misalkan aku upload video baru ada notif di kalian. Dan udah segitu aja video aku kali ini. Thank you for watching. Bye bye.